Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Jaga kesehatan di tengah pandemi. Salam kenal teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan video mengenai koloni-koloni lain di benua Australia. Siapkan semangat Anda, mari kita simak sama-sama. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Farida Julinda, yang kedua Nur Akmarina, yang ketiga Nafais Ahmad, yang keempat Pita Mandalia, dan yang kelima Sri Bulan Gultom. Saya Nur Akmarina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kedatangan Inggris ke benua Australia. Pada awalnya ada seorang tokoh yaitu James Cook. Dia merupakan seorang letnan angkatan laut Inggris. Dia melakukan pelayaran ke wilayah Australia dan menamai wilayah yang berbatas langsung dengan Samudra Pasifik bernama New South Wales. Hal ini terjadi pada tahun 1770. Kemudian James Cook ini mengatakan kepemilikan Australia kepada Raja Inggris. Kemudian selama 20 tahun pemerintah Inggris mengirimkan ekspedisi untuk melakukan kolonialisme di benua Australia. Kemudian pada tanggal 26 Januari 1788, Komandan James Cook yang bernama Arthur Phillip mengambil alih pemerintahan New South Wales dan mengirim ribuan perwira, pasukan, pejabat, sipil, dan narapidana ke Australia. Kemudian kedatangan Inggris pertama kali ke benua Australia dikirim melalui kapal perdana, kapal armada pertama, dan berlabuh di pelabuhan Sydney. Kemudian pemerintah Inggris memberikan kebijakan bagi para migran untuk menjelajahi, menetap, dan menaklukkan wilayah benua Australia. Benua Australia ini juga dikenal sebagai tempat pembuangan para narapidana. Hal ini dikarenakan pada masa tersebut Inggris mengalami ledakan jumlah narapidana. Oleh sebab itu, pemerintah Inggris memilih pantai timur Australia, di mana lokasinya jauh akan tetapi memiliki iklim yang sama dengan Inggris pada masa tersebut. Kemudian pemerintah Inggris menggunakan 4 cara untuk menjajah berbagai koloni mereka, yaitu yang pertama melalui transplantasi pemukim ke perbatasan atau koloni, kemudian melalui kolonialisme tidak langsung, di mana maksudnya untuk penggunaan kekuatan lokal, kemudian melalui kolonialisme langsung, yaitu merupakan mengungkapkan pemerintahan kolonial dengan administrator kolonial Inggris. Kemudian terakhir melalui kolonialisme hibrida, di mana merupakan kombinasi dari tipe pemukim dengan aturan langsung atau tidak langsung. Selain dari kebijakan pemindahan narapidana, pendiri koloni Inggris di Australia juga dilatar belakangi oleh Naval Supply and Maritime Base, di mana lokasi koloni ini juga merupakan penjara terbuka dan tempat singgah kapal Inggris yang melintasi Samudra Hindia dan Pasifik. Kemudian sekitar tahun 1850-an, pemerintah Inggris mengeluarkan undang-undang yang bernama Australian Colonies Government (ACT), di mana undang-undang ini dikeluarkan didasarkan atas ketidakpuasan rakyat Australia terhadap pemerintahan kolonial yang berada di New South Wales. Sehingga wilayah Australia kemudian dibagi menjadi 6 bagian, yakni ada New South Wales, Tasmania, Australia Barat, kemudian ada Queensland, Victoria, Australia Selatan. Undang-undang ini menjadi simbol penangkal kepentingan kolonial Eropa dan dari Australia. Kemudian pada saat kedatangan kolonial Inggris ke Australia pada tahun 1788, jumlah penduduk suku Aborigin mencapai 750.000 penduduk, di mana populasi suku ini semakin berkurang setelah datangnya penduduk Eropa. Suku Aborigin yang berada di daerah pantai merupakan suku yang terdampak paling parah, semakin menghilang dan terusir dari wilayahnya. Hal ini disebabkan oleh para pendatang yang menganggap bahwa suku Aborigin hidup nomaden yang dapat diusir, sehingga penduduk Aborigin mengalami kesulitan untuk melangsungkan hidup. Kemudian mereka yang hidup terusir dan terpinggirkan kemudian hidup di daerah yang jarang ditempati oleh pendatang Inggris seperti Grand Sydney Desert. Kemudian pada awalnya hubungan antara penduduk asli Australia atau Aborigin dengan pemukim Inggris berlangsung dengan baik. Kemudian pada masa itu bangsa Aborigin menganggap bangsa Inggris ialah nenek moyang mereka yang datang berkunjung ke Australia, sehingga mereka sangat ramah terhadap mereka.
Kemudian, bangsa Aborigin sering membantu perbekalan menunjukkan daratan di Australia dan bermain kano bersama bangsa Inggris. Akan tetapi, persahabatan ini pudar setelah munculnya kebijakan pemerintah Inggris yang berusaha merusak bangsa Aborigin secara fisik, biologis, dan budaya. Saya Nafais akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai pembentukan koloni-koloni di Australia. Yang pertama itu ada Tasmania. Selama berada di bawah dan masih bagian dari New South Wales, sejarah Tasmania merupakan sejarah dari penal settlement yang sistem pengawasannya sama dengan sistem pengawasan di New South Wales pada saat permulaan berdirinya. Saat permukiman di Pulau Norfolk ditinggalkan, banyak penduduk bebas dari pulau itu pindah ke Tasmania. Namun, dalam waktu yang bersamaan, banyak juga dari narapidana yang masuk. Bahkan, arus narapidana ke Tasmania terus-menerus meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian, pada tahun 1822 dibuka penjara khusus di pantai sebelah barat Pulau Tasmania. Letnan Gubernur yang pertama kali berkuasa di Tasmania yaitu Kolonel Duffy yang berkuasa pada tahun 1813 sampai dengan 1817. Untuk mencegah terulangnya bahaya kelaparan seperti yang pernah terjadi pada masa Collins, Duffy mendorong peningkatan dalam bidang pertanian dan menjadikan Hobart sebagai tempat pelabuhan bebas, dan ia berusaha untuk membujuk kapal-kapal penangkap ikan paus untuk berlabuh di sana. David telah berhasil menjadikan Tasmania bersuasembada. Bahkan banyak hasil-hasil pertanian Tasmania yang dikirim ke Sydney. Namun sayangnya David bersifat kasar dan juga kurang disiplin. Ia kemudian digantikan oleh Kolonel William yang merupakan seorang administrator yang sangat mengagumkan. Pada masa pemerintahannya, Tasmania semakin berkembang dengan sangat pesat. Kolonel William merupakan seorang letnan gubernur terakhir yang memerintah di Tasmania sebagai bagian dari New South Wales. Kolonel William kemudian digantikan oleh Kolonel Arthur pada tahun 1824. Kemudian pada tahun 1825, Parlemen Inggris telah mengeluarkan satu undang-undang yang memisahkan Tasmania dari New South Wales, dan dengan demikian Arthur menjadi gubernur pertama di Tasmania. Yang kedua yaitu Queensland. Sama halnya dengan Tasmania, Queensland semulanya hanya merupakan bagian dari New South Wales. Pemukiman yang ada di Queensland dimulai sejak tahun 1824 dan telah berlangsung dan juga berkembang selama lebih kurang 35 tahun. Queensland menjadi koloni yang berdiri sendiri yaitu pada tahun 1859. Dalam usaha untuk menemukan daerah pemukiman baru khususnya bagi para narapidana, pada tahun 1823 John Oxley ditugaskan untuk melakukan penyelidikan ke arah utara oleh Gubernur New South Wales. Oxley berhasil menemukan daerah yang baik untuk dihuni di Moreton Bay dekat sungai Brisbane. Di daerah ini cocok untuk ditempatkan narapidana karena mereka akan sulit untuk melarikan diri. Di tempat ini narapidana akan dipekerjakan untuk mempersiapkan tanah yang akan dikelola oleh free settlers. Namun rencana ini akhirnya tidak berhasil. Perkembangan selanjutnya, para penduduk di distrik utara ini mulai memikirkan pemerintahan sendiri dan lepas dari New South Wales. Dalam rangka perpisahan ini, kemudian timbul juga masalah yang menyangkut letak garis batas. Dan akhirnya Inggris menetapkan garis batas mengikuti garis lintang selatan 29 derajat dan di bagian timur garis batas itu mengikuti aliran sungai dan juga lekukan pegunungan hingga ke pantai. Dan dengan demikian garis batas itu di bagian timur tidak merupakan garis lurus. Pembagian ini terjadi pada tahun 1859. Berdasarkan Australian Colonies Government, distrik Moreton Bay kemudian menyebut dirinya sebagai Queensland. Hal ini berlaku sejak tahun 1859. Queensland
berhak mengatur pemerintahan sendiri yang sesuai dengan aspirasi dan kepentingannya. Gubernur pertamanya yaitu Sir George Bowen. Sejarah permulaan Queensland memiliki kisah yang tidak cukup baik, sama halnya dengan koloni-koloni lain. Hubungan antara penduduk asli dan masyarakat berkulit putih dibumbui oleh kepahitan dan juga keganasan. Penduduk asli Queensland berbeda dengan penduduk asli yang ada di daerah lain. Penduduk Queensland memiliki sifat yang sangat agresif. Sejak berdiri sendiri sebagai suatu koloni, Queensland mengalami kemajuan yang cukup pesat yang didukung oleh kondisi dan juga kekayaan alamnya. Kekayaan alam yang menjadi sumber kemakmuran Queensland antara lain yaitu emas, timah, tembaga, batu-batu mulia, kekayaan alam dan kekayaan alam yang baik untuk industri peternakan. Baik, selanjutnya saya Pita Mandalia akan menjelaskan mengenai Australia Barat. Dilihat dalam perkembangan Australia Barat, jasa para penjajah sangat besar yang membuka tabir rahasia koloni sangat luas itu kepada para penduduknya. Daerah pedalaman di Australia Barat sebagian besar terdiri dari gurun-gurun pasir. Hal ini menyebabkan koloni ini pada mulanya terasing dari koloni lainnya di bagian timur benua Australia. Akan tetapi, keterasingannya itu mulai berkurang dengan pembangunan sarana komunikasi. Tahun 1877, telegraf yang menghubungkan Perth dengan benua Adelaide setelah selesai dibangun dan dengan sendirinya menghubungkan antara Australia Barat dengan tempat-tempat lain. Di dalam wilayah Australia Barat semenjak tahun 1871 sudah dimulai bangun rel kereta api. Pada tahun 1893 sepanjang 203 mil jalan kereta api sudah selesai dibangun. Dengan demikian, penetrasi pemukiman ke arah pedalaman lebih memungkinkan untuk dilakukan karena sarana perhubungan untuk memasuki daerah pedalaman dari daerah pesisir pantai sudah tersedia. Australia Barat merupakan salah satu koloni yang berkembang dengan sangat lambat. Poni yang semulanya menghendaki convict system akhirnya menjadi koloni yang paling akhir meninggalkan sistem tersebut. Australia Barat juga merupakan koloni yang paling terakhir melaksanakan pemerintahan sendiri yang ditawarkan oleh Inggris yang berdasarkan pada Australian Colonies Government Act pada tahun 1850. Australia Barat baru melaksanakan tahun 1890 di saat koloni-koloni lainnya sudah melaksanakannya sejak tahun 1080-an. Kemudian kemajuan Australia Barat ini ditentukan juga dengan ditemukannya kandungan emas yang kaya di Coolgardie tahun 1892 dan di Kalgoorlie tahun 1893. Puluhan ribu orang berbondong-bondong untuk pindah ke Australia Barat dan semuanya ini turut mewarnai perjalanan sejarah wilayah ini. Selanjutnya, Australia Selatan. Australia Selatan menjadi negara bagian di benua Australia yang wilayahnya terbentang dari bagian tengah hingga ke selatan benua. Sama seperti daratan di negara bagian lainnya, Australia Selatan juga memiliki karakteristik tersendiri. Salah satu keunikan dari Australia Selatan yakni negara ini berbatasan dengan semua negara di bagian Australia. Sebagian besar daratan Australia Selatan berupa padang rumput yang gersang dan semi gersang, disertai dengan pegunungan rendah. Meskipun bukan yang tertinggi, pegunungan utamanya yakni Mount Lofty Flinders Ranges membentang ke utara sejauh 800 km. Dimulai dari Cape Jarvis mengarah ke utara menuju Danau Torrens. Di tahun 1834, parlemen mengesahkan undang-undang yang memotong 300.000 mil persegi New South Wales untuk mendirikan koloni Australia Selatan. Namun, pendirian koloni baru ini, pemerintah tidak bersedia menanggung biayanya. Biaya untuk ini dikelola oleh Dewan Komisaris yang juga bertugas mengawasi penjualan tanah tidak dapat dijual kurang dari 12 detik per hektar. Kemudian sektor industri manufaktur menjadi sektor yang paling diandalkan di Australia Selatan dalam pergerakan perekonomian. Dengan menyumbang sekitar 11,7% dari produk negara bruto atau GPS, negara bagian serta memainkan peran penting dalam kegiatan ekspor.
Lalu ada sumber daya alam lain yang dimiliki oleh Australia Selatan, yakni adanya tambang uranium terbesar di dunia bernama Tambang Olympic Dam. Tambang ini berlokasi di dekat Rocks Bay Downs di bagian utara Australia Selatan. Selanjutnya, saya Farida Julinda akan melanjutkan pembahasan mengenai pembagian wilayah di Australia, yaitu yang terakhir adalah Victoria. Nah, setelah pelayaran dan penemuan George Bass dan Matthew Flinders pada 1798 sampai 1799, untuk beberapa waktu tidak ada catatan aktivitas dan pelayaran di Selat Bass. Baru pada 1800, kapal Lady Nelson di bawah komando Letnan Grant tercatat melewati saat ini. 2 tahun kemudian, kapal yang sama tetapi di bawah komando Letnan Murray tercatat sebagai kapal pertama yang memasuki Port Phillip Bay. Sejak itu, daerah ini disebut Port Phillip. Pada tahun 1803, Letnan Kolonel David Collins ditugaskan untuk memimpin sekelompok narapidana dan militer untuk membentuk pemukiman baru di Sorrento di Port Phillip Bay. Namun, daerah tersebut tidak memenuhi syarat sebagai pemukiman, akhirnya ditinggalkan. Ketika Mayor Mitchell dalam perjalanan penjelajahannya memasuki Teluk Portland pada tahun 1836, dia terkejut mengetahui bahwa sudah ada orang kulit putih yang tinggal di sana. Mereka adalah saudara Henty yang telah tinggal di sana selama bertahun-tahun. Sebelum Henty bersaudara mencoba dan menetap di Portland Bay, 2 orang dari Low Kingston, G.T. Kilburn dan John Batman, telah mengajukan permohonan kepada gubernur. Sayangnya, untuk diberikan hitbah tanah di Westernport, di sana mereka ingin membuka peternakan domba, sapi, dan kuda senilai $4.000. Selain kelompok Batman, ada kelompok lain yaitu Low Kingston yang juga berniat membuka pemukiman baru di Port Phillip. Kelompok ini dipimpin oleh John Pascoe Faulkner, seorang anak emansipis yang telah menjadi manajer hotel dan memiliki surat kabar. Faulkner membeli sebuah kapal bernama Enterprise dan kemudian melakukan penyelidikan ke Port Phillip, ke area yang menurut kelompok Batman adalah miliknya. Hal ini terus berkembang hingga lahirnya koloni-koloni baru di seluruh daratan Australia. Dan dengan lahirnya koloni-koloni yang akhirnya berdiri sendiri-sendiri, itu sempurnalah penguasaan Inggris atas seluruh daratan Australia. Saya Sri Bulan Gultom akan melanjutkan pemaparan mengenai dampak pembentukan koloni-koloni di Australia. Nah, dampak pertama berasal dari koloni Tasmania. Di sini ada 2 dampak yang dirasakan oleh koloni Tasmania. Yang pertama ada dampak negatif dan yang kedua ada dampak positif. Adapun dampak negatifnya yaitu pada masa koloni Inggris di Tasmania, masyarakatnya merupakan masyarakat campuran yang berasal dari penduduk bebas dengan narapidana. Pada saat itu, banyak sekali narapidana yang masuk ke Tasmania. Bahkan, arus narapidana ke Tasmania terus meningkat. Pada masa pemerintahan Kolonel William Sorrell, transportasi narapidana berkembang terus, bahkan dibukanya penjara khusus mengakibatkan narapidana yang berwatak buruk di koloni Tasmania tersebut bebas. Nah, para narapidana yang melarikan ini, mereka hidup menjadi perampok-perampok yang seringkali bertindak sangat kasar dan juga ganas. Keadaan seperti ini merupakan salah satu risiko kondisi masyarakat yang dapat membahayakan penduduk. Nah, adapun kebijakan assignment sistem yang dilakukan di Tasmania ternyata merupakan perbudakan, bahkan kebijakan ini lebih kejam daripada perbudakan yang terjadi di Amerika Serikat. Koloni di Tasmania ini juga memberikan dampak yang buruk terhadap penduduk asli Tasmania, yang dimana penduduk kulit putih melakukan tindak kekerasan kepada mereka, sehingga dalam waktu setengah abad saja telah memusnahkan satu kelompok manusia atau yang disebut sebagai Homo tasmanianus. Nah, penduduk kulit putih yang datang ke Tasmania mulai menyakiti penduduk asli, yang dimana orang kulit putih ini memiliki keunggulan dalam persenjataan dan juga taktik.
Selanjutnya mengenai dampak positif koloni Tasmania. Pada masa pemerintahan Kolonel William Sorrell, Tasmania menjadi sangat maju, yaitu dibangun jalan yang menghubungkan Hobart dan juga Launceston, peternakan merino ditingkatkan, dan Tasmania berhasil mengekspor gandum. Selain itu, dampak yang dirasakan oleh Tasmania adanya pertambangan tembaga, perak, dan barang-barang mineral lainnya. Selain itu juga, Tasmania dibangun jaringan jalan kereta api sebagai sarana pengangkutan dalam rangka pengamalannya di pelabuhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai koloni di Queensland. Nah, adapun dampak negatif yang dirasakan di Queensland, yaitu di Queensland hubungan antara penduduk asli dengan masyarakat kulit putih dibumbui kepahitan dan keganasan. Permusuhan ini dimulai oleh rasa curiga dan kekhawatiran dari kedua belah pihak. Para pendatang yang tinggalnya terpencar takut kalau diserang penduduk asli, sehingga mereka mendahului membunuhnya, sedangkan penduduk asli yang merasa terdesak dari daerah perburuannya melakukan tindak pembalasan. Masalah Kanakastrafik, yaitu pengangkutan tenaga kerja murah dari penduduk asli Kepulauan Pasifik yang berakibat terjadinya perbudakan terselubung. Mereka dijual kepada pemilik-pemilik perkebunan tebu. Selama dipekerjakan, mereka diberi gaji dari barang-barang sepele seperti tembakau, pakaian kerja, manik-manik, dan juga pipa. Bahkan permasalahan Kanakas ini merupakan masalah pelik bagi pemerintah Queensland saat itu. Nah, adapun dampak positifnya, perkembangan Queensland semakin meningkat setelah dibukanya pemukiman baru oleh para peternak biri-biri di Darling Downs di sebelah barat Brisbane. Setelah menjadi koloni sendiri, Queensland mengalami banyak kemajuan. Hal ini didukung oleh kondisi dan kekayaan alamnya, misalnya emas, timah, tembaga, dan batu-batu mulia. Keadaan alamnya juga baik untuk industri peternakan, dan ini menjadikan jumlah sapi, kuda, dan biri-biri semakin meningkat. Iklim yang tropis menyebabkan Queensland menghasilkan tanaman seperti kapas, gula, dan padi-padian, serta lainnya. Inggris akhirnya mengklaim daerah Tirain Timur bagian tenggara sebagai pemilik Inggris, sehingga Irian dapat digunakan sebagai tameng serangan invasi Jepang pada Perang Dunia Kedua. Hal ini terjadi karena desakan Queensland terhadap Inggris. Koloni selanjutnya adalah Australia Barat. Pada tahun 1838, pertanian maupun peternakan di koloni ini sudah berkembang. Sekitar tahun 1840, ternak bahkan sudah mencapai 30.000 ekor, terutama biri-biri yang pada saat itu sangat menguntungkan. Jumlah penduduk sendiri sudah naik menjadi 2.350 orang. Di tahun 1850, pemerintah Inggris mentransportasikan para narapidana ke Australia Selatan. Kedatangan narapidana pada saat itu ternyata membuat kemajuan yang sangat besar di Australia Barat, di mana jumlah penduduk dan biri-biri di koloni itu naik sampai 5 kali lipat. Luas tanah pertanian bertambah sampai 10 kali lipat, dan nilai ekspor meningkat terus-menerus. Dari segi bangunan-bangunan untuk kepentingan umum, jalan-jalan serta jembatan, semuanya dibangun dengan menggunakan tenaga kerja narapidana tersebut. Nah, di tahun 1877, telegraf menghubungkan Perth dan juga Adelaide selesai. Hal ini juga menghubungkan Australia Barat. Sejak tahun 1871 mulai dibangun jaringan jalan kereta api. Selanjutnya mengenai dampak pembentukan koloni-koloni di Australia Selatan. Nah, pada Australia Selatan ini tentunya dampaknya ada dua, ada dampak negatif dan dampak positif. Nah, pada dampak negatif ini, pada masa itu keadaan koloni di Australia Selatan bisa dikatakan sangat buruk karena pada saat itu uang tidak ada, pekerja untuk buruh tidak ada, kemudian tanah yang diolah sangat sedikit, biri-biri dan ternak lainnya hanya beberapa, dan para pejabat tidak dibayar. Hal yang mereka lakukan untuk menghindari kurangnya tenaga pekerja ialah dengan mengirimkan para pekerja dan mempertahankan harga tanah dan menaikkan harga tersebut. Kemudian pemerintah Inggris juga mengirimkan imigran baru ke Australia Selatan dengan keyakinan bahwa semakin banyak orang yang datang ke Australia Selatan, maka akan semakin banyak pula tanah yang mereka beli. Namun hal ini tidak terjadi penyimpangan,
karena tanah yang mereka beli itu mereka jual kembali demi mendapatkan keuntungan. Hal ini terus terjadi di Australia Selatan dan menimbulkan kerusakan. Nah, kondisi Australia Selatan pada masa itu sangat menggenaskan tanpa ada perkebunan. Yang berjalan para imigran pekerja tidak akan mendapatkan pekerjaan. Kemudian yang lebih mengerikan ialah bahan-bahan makanan pada waktu itu sukar didapatkan karena di sana pertanian tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian dampak positifnya di mana di sini di bawah kekuasaan George Grey, Australia mulai berkembang. Nah, pada saat itu mulai ditemukan tambang tembaga di Kapunda ini pada tahun 1842. Kemudian ditemukan lagi ladang tembaga di Bura-Bura. Dampak dari terjadinya koloni di Australia, khususnya Victoria, terdiri dari dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif dari koloni ini adalah permusuhan yang terjadi antara penduduk asli dan penduduk imigran. Sedangkan dampak positifnya adalah pada tahun 1839 sampai 1851, distrik Port Phillip di Victoria memperlihatkan kemakmuran dan perluasan daerah yang terbilang cukup bagus, di mana kemajuan terbesar terlihat pada industri peternakan biri-biri dan golongan penduduk utama adalah squatters.